nambah dikit kalau Boleh. yang case-nya futures. Sama. Futures kan kita bisa ada support nih, kadang kan sengaja di week doang tuh. Nah, Oke. Itu kan betul, dari itu exchange-nya. pertanyaan bagus. Itu kan Nah, dari exchange-nya. itu bandar atau exchange? Kalau yang aku paham itu dari exchange-nya, karena dia mau ngambil liquidity kita, karena dia tahu nih kita pasang SL di sini. Oke. Ya. Tapi itu cuma bisa dilakukan di mana? Jadi ini kalau misalnya di forex ini namanya SPA kalau di Indonesia. Jadi ada dua cara kalian ngambil duit. Jadi ada yang namanya margin call kan? Ini biasa SPA namanya kalau di Indonesia. Jadi ini ngambil gitu. Ngambil ketika kalian mengalami kerugian gitu. Cuman apakah ini bisa dilakukan terus-terusan? Jawabannya enggak gitu. Ini cuma bisa dilakukan di tempat yang mana? Di tempat yang biasanya nggak ada barangnya. Oke? Jadi banyak yang nggak tahu nih. Misalnya ada broker FX namanya A. Ini dia nggak punya barang. Dia melakukan yang namanya price feeding. Jadi ketika misalnya gold kan ada harganya nih naik gini kan? XAU, apalah gitu. Ketika dia naik begini, dia cuma ngikutin harga globalnya. Dia nggak punya barang di dalam. Jadi ketika kalian buy di sini, kalian rugi kena di sini, yang terjadi apa? Uangnya masuk ke kantongnya broker. Gitu. Apakah ini lumrah terjadi? Lumrah jawabannya. Ya, tapi apakah jawabannya excess yang besar bisa begitu? Jawabannya enggak. Kalau beginiin terus nasabahnya ada yang mau pakai lagi nggak? Nggak segampang itu. Jadi nyari duit di market itu nggak segampang itu. Nggak FTX bisa aja yang pikir, begitu rugi juga kan? lu nggak bisa pikir kayak nge-weak orang gitu untuk rugi. Tapi bener ada loh. Apa? Memang ada kayak gitu. Ya, Ada Bitfinex-nya Arthur Hayes semua ya. Bitfinex Ada ya. ya. Cuman Arthur Hayes ada. apakah mereka jadi Bitmax exchange besar juga kan enggak? Bitmax ya, itu namanya Bitmax tuh. Oh ya. Yang dulu ya. Kalau Bitfinex kan punya si Paulo. Ya. Bitmax namanya. Pernah dia kayak gini. Tapi kenapa? Kalian cari background-nya Arthur Hayes itu apa? Dia di Hong Kong Dari tuh forex derivative ya dia. trader. Iya. Dari forex juga sempat derivative trader dia. Emang hobinya begitu dia. Ya. Jadi apakah itu bisa? Bisa jawabannya. Cuman kalau apakah itu bisa dilakukan dalam skala yang besar dan terus-terusan ya enggak. Karena kalau misalnya contoh kita pakai exchange nih, gua sama Bro Kakak. Kita pasang posisi. Karena exchange itu kayak kalian main poker dia bisa buka kartu kalian. Iya. Dia tahu exactly di mana kan semua level-levelnya. Kecuali kalau kalian trading low cap di perpetual itu bisa. Nah, itu. Ya. Ya, kalau Bitcoin kayaknya kan udah Kalau sulit banget. pair besar harusnya nggak bisa, sulit. Tapi kalau kalian trading low cap di perpetual, makanya dikasih ini kan dikeluarin box kan. Apakah kalian setuju dan yes, Yang setuju bisa dibantai nggak? digituin ya. Itu market cap 100 juta, volume 30 juta lah kan pasti digebukin. Betul. Makanya kalau begitu mending spot aja karena orang banyak yang kayak misalkan pair-pairnya apa ya yang kecil gitu. Saros gitu, Edu, USDT gitu ya pasti kecil banget lah likuiditas. Pasti bisa digini-giniin ya. Kadang itu pun juga bukan exchange. Kadang seringkali juga orang yang take profit di spot. Kadang juga mereka take profit di spot ya itu selalu akhirnya begini ya, supportnya begini. Nah, di sini kan kalian buy misalkan. Nah, misalkan orang kayak market sell di sini, nah ini dia selalu habis itu weakening gitu, habis itu naik lagi. Ya. Itu sering lagi. Nah, ini kalian pasti ke leak ya, kena email gitu kan. Ya. Kena email. Nah, kadang juga karena terlalu kecil likuiditasnya buat kayak pairnya ini. Ya, jadi itulah mengapa saran saya jangan leverage trading kalau itu micro cap atau low cap. Ya. Karena kalian lihatlah, paling gampang lah, lihatlah di Bybit gitu ya. Terus kamu klik, kamu buka ya beberapa pairnya gitu ya, Elixir atau apa itu sering ya candle-nya tuh gini, wick-nya tuh sampai segini. Maxi gitu apalagi ya, sering banget. Begini Jadi dong. hilang posisi kalian. Kita sebutinnya lightsaber. Nah, padahal kalian nggak ada kebutuhan juga buat take leverage loh di situ. Ya. Kadang gatel aja kan, pengen punya stikernya gitu kan. Itu kan penyakit itu ya. Stiker beli aja di luar gitu kan. Karena pengen gini, misalkan beli ke exchange tertentu low cap kali 10 ya, marginnya kecil padahal di spot aja bisa. Ya, pengen buat dapetin ya stikernya tapi leaknya tuh bisa sampai kayak turun 70% terus V-shape lagi.
ya. Itulah mengapa ya di posisi low cap saya nggak naranin buat ambil leverage. Itu Ya, orang gila itu. Setuju. Madman. Tapi kalau yang bisa broker main gitu, jawabannya apakah bisa? Gue bisa bilang jawab sini bisa. Apakah banyak yang begitu? Banyak. Ya. Tapi itu bisa price feeding. Jadi dia nggak beneran punya barangnya. Plus Broker juga tuh ada e-book, ada b-book, Ya. banyak. Itu konsepnya banyak. berapa sih duit gebukin retail itu kan kecil juga. Ya. Mereka tuh juga sibuk gitu ya, nggak yang Iya. kayak ini trading lawan ini. Karena kamu biasanya ngambil posisi leverage di low cap. Terus ada yang misalkan market sell dari Uniswap ya kamu pasti ke weak lah. Pastilah. Nah, kalau kamu mau lawan broker yang namanya price feeding gini, ini gue ajarin caranya. Misal lu punya duit banyak ya, 100M gitu. Lu pasti bisa bantai sama brokernya. Kalau di lokal. Cari aja broker yang main spa begini, lu masukin. Jadi tiap kali lu buka di sini, ya kan misalnya lu mau ke margin call di sini misalnya ya. Ya lu short gitu kan. Mau ke margin call di sini, ya kan. Di sini lu telepon dia, masukin lagi 10M. Karena kan market kan dia kan price feeding kan. Pasti ada turunnya, ada naiknya. Jadi setiap kali lu mau kena ini lu injek lagi duit. Itu paling lu ditelepon suruh jangan main di dia habis. Karena kenapa kalau dia kalah lu tarik semua dia harus balikin semua duit lu. Bangkrut broker. Karena gue punya teman banyak yang punya pialang, gue tahu persis sisi yang mainnya gimana. Kalau ada yang kayak begini, diusir pasti. Pasti diusir. Kalau saya kecil sebenarnya bro. Size kecil nggak bisa. Nggak bisa. Kalau size kayak gue pasti nggak boleh main sama mereka. Kenapa? Oh, mau margin call 10M lagi, bos. Sekian. Margin call 10M lagi. Ayo. 20 lagi, 30. Karena harga tuh pasti ada balik. Ya, apalagi di market yang efisien ya, udah min reversion ya namanya. Betul. Ya, Apalagi jadi, market seperti gold atau kayak indeks Nasdaq. Mati mereka begini. Brokernya yang mati. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa. Karena gue nggak akan pernah kalah kalau duitnya nggak bisa habis. Tinggal gue isi terus sebelum gue mau kena margin call, isi terus. ya, Karena dia pasti kecuali balik. ada outlier event ya, Iya. tiba-tiba perang gitu, oil naik, ya terus Betul. dia nge-short gitu mungkin ya bisa kalah juga. Iya. Tapi Unlikely tapi kalau misalnya lu masuk dengan Ya. uang yang sangat besar, kenapa? Karena kalau misalnya exchange seperti kita, kayak misalnya Bitcoin ya, kita tuh ada barang, kalian beli barang yang beneran. Ini tuh cuma bisa dilakukan di yang nggak punya barang, di derivatif. nggak punya barang mereka biasanya. Jadi mereka cuma namanya price feeding. Mereka mau ngehajar kalian setiap kali naik turun. Jadi cara hajar baliknya adalah punya uang yang unlimited, masukin tep tuh sebelum margin call. Percayalah, ini pasti diusir kan? Diusirnya cepat biasanya. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya juga sebelumnya lama di saham ya Bro Kakak. Yes. Dari 2021 seperti kita ketahui bersama itu sekarang Menkyu udah baru ya. Pak Purbaya katanya juga orang pasar juga. Katanya juga IHSG akan sampai 36.000 gitu. Ya. Menurut Bro Tim dan Bro Kakak melihat IHSG karena tadi juga sempat bahas saham juga ya sekalian. Gimana prospek kedepannya tentang IHSG menurut Bro Tim dan Bro Kakak gitu. Menurut gua kebijakannya tuh luar biasa ya. Itu sesuatu yang kita akan lakukan. Potong suku bunga lebih cepat dari the Fed itu kita apresiasi. Kenapa? Uang artinya bisa banyak beredar. Ya, kita sangat happy dengan beberapa kebijakannya. Tapi kalau ditanya apakah IHSG 36.000, saya bukan cenayang ya. Ya. Tapi kan yang pasti berharap dong 36.000. Kenapa? Karena kalau 36.000 IHSG, walaupun kita pelaku pasar di kripto, berarti uang di Indonesia makin banyak. Benar. Negaranya makin makmur. Banyak yang beli kripto juga. Banyak yang beli kripto juga. Karena jangan salah, kripto tuh udah 28,5 juta sekarang dari data di Bapepti terakhir ya, Bro ya. Yes. 28,5 juta. Jadi kita harap kripto ini kita mau dorong kalau bisa sampai 50 juta nih. Jadi tujuannya kita tuh ini, kita mau dorong sampai 50 juta pengguna kripto. Tapi kalau IHSG 36.000 gini loh. Gak harus kayak orang kripto menang, orang saham kalah, ngerti gak sih? Benar. Jangan gitu. Gue juga bukan- punya saham iya. ya, besar gue. Ini bukan parpol gitu ya. Bukan Saya iya. harus Gak kripto zero berkuasa sum. gitu Betul, kan. bukan partai kripto harus berkuasa dan menang, enggak. Gitu. Jadi jawabannya kita pasti Ya. luar biasa happy. Perusahaan kripto juga yang listing ke bursa Iya. juga naik terus. Naik sahamnya. terus nanti. Kalau bisa kita listing juga bisa perusahaan kita di bursa kan, kayak Coinbase, Iya. ya kan? Kita bakal bikin banyak, ada Web3 wallet-nya nanti. Kalau bisa ada stable coin-nya. Nah, Jadi ya kita sangat happy. Apakah kesana atau enggak? Jawabannya enggak. Kalau gue tahu pasti kesana, gue beli semua dong. Yes, saham. Iya. Tapi so far ya all time high. Iya. nah, IHSG. Dalam beberapa minggu aja udah kerasa nih. Kayaknya ya. Orang udah mulai lebih berani belanja nih. Mall-mall udah mulai sedikit lebih ramai. Ini yang gua analisa yes. sedikit.
Jadi kalau gue ya lihatlah perkembangannya seperti apa. Tapi so far ya sangat responsif ya bro ya. Kemarin ada Ya. partner kita apa Bang Hotman kan sempat ngomong gitu. Dia protes karena deposito dia dipotong kan. Langsung direspon gitu. Sama menterinya sama beliau langsung respon bahwa tujuan saya tercapai. Biar Bang Hotman belanja katanya. Kayak ini kena nih ikannya gitu. Iya, kena nih ikannya. Itu kita suka banget dengan responnya. Tapi Bang Hotman ikan gendut kayaknya. Iya, aduh. Iya. Dia Ikan komplain besar. kenapa dipotong depositonya ya. Itu Iya. tujuannya itu ya maksudnya. Pausnya ketangkep gitu. Iya. Dapat satu. Nah, kan beliau bilang lagi kan, USD Iya. kenapa nggak bayar ke Indonesia? Itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar loh sebenarnya. Jadi beberapa Yes. kebijakan itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar. Kenapa nggak bisa ditarik nih? Kalau nggak salah kayaknya pernah deh kita ngomong di sini, tapi yang di tahun lalu ya, yang Iya. member sini. Gue tuh ngomong waktu itu, kenapa USD itu banyak orang taruh di Singapura sih? Kenapa nggak dibikin wadahnya buat orang tuh taruh USD itu di sini gitu loh. Ayo diperbanyak dong RDPU yang base-nya USD. Karena salah satu RDPU ini aset manajemen salah satu yang paling besar di Indonesia. Itu setengah umnya gua. Ini makanya gua baru nambah nih. Orang biasanya ini lagi datang nih. Gua nggak tahu nih kayaknya udah nunggu di mana. Kan biasa kalau influencer gitu kan dia kayak pamer apa? Kayak ke BCA gitu atau ke apa? Mandiri School. Mandiri gitu Iya. kan. Gitu. Kalau gue nggak pernah datang orang yang sini. Beda. Kalau datang tuh masih belum berarti. Iya. Masih datang. Suruh nunggu ya. Ya, suruh sabar. Suruh tunggu dulu. Ya. Shareholder besar boleh dong bisa tunggu. Jadi jawabannya adalah itu bagus tuh pertanyaannya. Kalau kita support sih support ya. Kita support karena kita suka orang yang ada aksi kerja nyatanya kelihatannya cepet ya bro. Benar. Dan kelihatan sih kita juga melihat. Ya kalian mungkin juga ngerasain gitu. Udah Dan masyarakat gini mulai lah berani. ya, kayak orang hidup tuh harus optimis. Betul. Jangan ada kan juga beberapa orang yang seneng loh kayak negaranya susah itu sebenarnya Ya. nggak ngerti saya gimana. Betul. Apakah kamu dapat keuntungan juga dengan negara yang susah kan Betul. enggak. Kamu itu kalau doain orang lain bagus ya, hidup kita itu Setuju. pasti juga akan bagus juga. Karena Betul. kan ini ekonomi itu seperti ada yang namanya domino effect. Ya. Ada satu orang kaya, orang lain mungkin juga bisa ketularan kaya loh. Dia buka lapangan pekerjaan, dia tingkatkan fasilitas dan sebagainya. Jadi berdoalah yang baik lah untuk negara kita. Betul.